Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Julian Anugrah. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal praktikum dari jaringan komputer modul 7 dan 8. Soal yang pertama adalah jelaskan apa yang kamu ketahui tentang mail server. Apa sih mail server itu? Mail server adalah perangkat lunak program yang mendistribusikan file atau informasi sebagai respons atas permintaan yang dikirim via email dan juga digunakan pada bitnet untuk menyelesaikan layanan serupa seperti FTP. Lalu soal yang kedua, di sini ada sebutkan dan jelaskan jenis-jenis dari email. Yang pertama ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, yaitu protokol standar untuk pengiriman email di internet SMTP menggunakan TCP port 25 atau 2525, dan kadang-kadang Anda dapat memiliki masalah untuk mengirim pesan Anda jika ISP Anda telah menutup port 25. Lalu yang kedua ada POP3 atau Post Office Protocol version 3, adalah sebuah protokol mail standar yang digunakan untuk menerima email dari server jauh ke klien email lokal. POP3 memungkinkan Anda untuk mendownload pesan email pada komputer lokal Anda dan membacanya bahkan ketika Anda sedang offline. Yang ketiga ada IMAP atau Internet Message Access Protocol, adalah protokol mail yang digunakan untuk mengakses email pada web server remote dari klien lokal. IMAP dan POP3 adalah dua yang paling umum protokol internet mail yang digunakan untuk mengambil email. Kedua protokol yang didukung oleh semua klien email modern dan web server. Yang keempat ada MailDir, adalah format books, penyimpanan surat dalam bentuk folder daripada berbentuk satu file mbox. Mbox adalah penyimpanan semua email yang masuk ke menjadi satu buah file yang besar, sehingga untuk mendapatkan email perlu download seluruh email. Selanjutnya yaitu nomor 3, sebutkan dan jelaskan macam-macam mail server. Yang pertama ada Sendmail, adalah sebuah email standar yang satu paket dengan sistem operasi Linux atau Unix. Sendmail merupakan server email yang paling dahulu di antara ketiga server email. Yang kedua ada Keymail, adalah sebuah server email yang harus install sendiri ke dalam sistem operasi Linux atau Unix. Yang ketiga adalah Postfix, adalah sebuah server email yang dikembangkan sebagai pengganti Sendmail dan bisa dijalankan dengan baik di sistem operasi Unix dan Mac OS. Lalu selanjutnya ada Exim, adalah agen transfer pesan MTA yang dikembangkan di University of Cambridge untuk dikembangkan pada sistem Unix yang terhubung ke internet. Yang terakhir ada Squirrel Mail, adalah salah satu aplikasi web yang sudah terpasang di cPanel untuk keperluan membaca email. Squirrel Mail juga aplikasi webmail yang mendukung protokol IMAP dan SMTP dan menampilkan halaman dalam format HTML tanpa membutuhkan JavaScript, sehingga bisa dengan mudah diakses menggunakan browser dan sangat ringan. Yang keempat, apa yang kamu ketahui tentang Squid? Squid adalah high performance proxy caching server untuk web client yang sudah mendukung FTP, Gopher, dan HTTP. Data objek berbeda dengan software caching yang lama. Squid menangani semua permintaan tunggal atau single, non-blocking, input-output driven. Proses Squid mendukung SSL, access control yang banyak, dan full request logging Squid. Soal yang kelima, buatlah mail server pada paket tracker dengan IP praktikum pada pertemuan yang pertama dan menggunakan domain pada praktikum sebelumnya. Dengan ketentuan klien 1 mengirimkan tentang pesan dan kesan selama praktikum jaringan komputer ke klien 2 dan sebaliknya. Nah, caranya pertama kita buka Cisco Packet Tracker.
Nah, setelah terbuka, di sini kita buatkan satu server, lalu satu switch dan 2 PC client. Kita konekkan dengan kabel strap. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya kita buka, klik server 2 kali, lalu desktop, IP konfigurasi, IP addressnya 192.168.1.1, sesuaikan dengan praktikum pada pertemuan yang pertama. Subnet max otomatis ya. Lalu DNS server isi dengan sesuai dengan praktikumnya juga. Setelah seperti ini, kita klik service, lalu email. Jangan lupa on kan domain servernya jarcom.com, lalu set. Selanjutnya kita bikin user. Yang untuk PC yang pertama kita bikin terserah Fikri misalnya, lalu passwordnya. Jika selesai kita klik plus atau tambahkan. User yang kedua Emir, passwordnya sama juga. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya kita masuk ke DHCP. Kita atur untuk agar kliennya mengambil IP secara otomatis. Nah, setelah selesai kita add. Nah, sudah selesai di server. Lalu kita akan mengambil IP dari servernya secara otomatis. Klik yang DHCP. Dia akan mengambil IP-nya. Nah, sudah selesai. Lakukan hal yang sama pada PC yang kedua. Nah, setelah selesai seperti ini, kita klik PC yang pertama, lalu klik email. Kita masukkan namanya fikri@jarcom.com. Sesuaikan dengan domain name-nya tadi ya. Di sini kita masukkan alamat IP-nya 192.168.1.1. Username-nya sesuaikan dengan user yang telah kita buat tadi. Save. Selanjutnya kita klik pada PC yang kedua. Email Emir ya. emir@jarcom.com. Lalu username-nya Emir dan passwordnya 1-4. Save. Selanjutnya kita coba mengirim email dari PC 0 ke PC 1 ke emir@jarcom.com. Subjeknya pesan dan pesan tes. Nah, sudah terkirim. Di sini di bagian PC 2 kita receive atau ambil pesannya. Kalau ingin mengecek isinya, kita klik pesannya. Nah, maka akan muncul di bagian bawah ini. Lalu kita coba kirim dari PC 1 ke PC 0. Kompos, kita kirim ke fikri@jarcom.com. Pesan dan pesan. Tes. Send. Di sini kita klik receive. Nah, maka email yang dari M tadi akan bisa diterima. Lalu kita cek. Kurang lebih seperti itu penjelasan soal jaringan komputer modul 7 dan 8 dari saya. Saya dari kelompok JK159. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yakul Fikri, NPM 06.2018.1.06994. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum modul 7 dan 8. Untuk soal pertama, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang mail server. Mail server adalah perangkat lunak program yang mendistribusikan file atau informasi sebagai respon atas permintaan yang dikirim via email. Juga digunakan pada Bitnet untuk menyediakan layanan serupa FTP. Lalu soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis mail. Di sini jenis-jenis mail ada 5. Yang pertama adalah SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, adalah protokol standar untuk pengiriman email di internet. SMTP menggunakan TCP port 25 atau 2525, dan kadang-kadang Anda dapat memiliki masalah untuk mengirim pesan Anda jika ISP Anda telah menutup port 25. Lalu yang kedua, POP3, Post Office Protocol version 3, adalah sebuah protokol mail standar yang digunakan untuk menerima email dari server jauh ke klien email lokal. POP3 memungkinkan Anda untuk mendownload pesan email pada komputer lokal Anda dan membacanya bahkan ketika Anda sedang offline. Lalu yang ketiga, IMAP, Internet Message Access Protocol, adalah protokol mail yang digunakan untuk mengakses email pada web server remote dari klien lokal. IMAP dan POP3 adalah dua yang paling umum protokol internet mail yang digunakan untuk mengambil email. Kedua protokol yang didukung oleh semua klien email, modem, dan web server. Lalu yang keempat, MailDir. MailDir adalah format box penyimpanan surat dalam bentuk folder daripada berbentuk satu file atau mbox. Lalu mbox adalah penyimpanan semua email yang masuk menjadi satu buah file yang besar, sehingga untuk membaca email perlu download seluruh email. Lalu untuk soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan macam-macam mail server. Yang pertama adalah SendMail. SendMail adalah sebuah server email standar yang satu paket dengan sistem operasi Linux atau Unix. SendMail merupakan server email yang paling dahulu di antara ketiga server email. Lalu yang kedua ada Gmail. Gmail adalah sebuah server email yang harus diinstal sendiri ke dalam sistem operasi Linux dan Unix. Gmail merupakan server email jawaban yang oleh pembuatnya disebut sebagai server email teraman karena sampai sekarang belum ditemukan satupun lubang pengamanan atau yang bisa mengganggu kinerjanya. Lalu yang ketiga, Postfix adalah sebuah server email yang dikembangkan sebagai pengganti SendMail dan bisa dijalankan dengan baik di sistem operasi Unix dan Mac OS 10. Exim adalah agen transfer pesan atau MTA yang dikembangkan di University of Cambridge untuk digunakan pada sistem Unix yang terhubung ke internet. Dan yang terakhir adalah Squirrel Mail, adalah salah satu aplikasi web yang sudah terpasang di cPanel untuk keperluan membaca email. Squirrel Mail juga aplikasi web mail yang mendukung protokol IMAP dan SMTP dan menampilkan halaman dalam format HTML tanpa membutuhkan JavaScript, sehingga bisa dengan mudah diakses menggunakan browser dan sangat ringan. Lalu untuk soal yang keempat, apa yang kamu ketahui tentang Squid? Squid adalah high performance proxy caching server untuk web client yang mendukung FTP, Gropper, dan HTTP data object. Berbeda dengan software caching yang lama, Squid menangani semua permintaan tunggal atau single, non-blocking, input-output driven proses. Dan Squid mendukung SSL, access control yang banyak, dan full request login Squid. Lalu nomor 5, buatlah mail server pada packet tracker dengan IP praktikum 1 dan menggunakan domain pada praktikum sebelumnya. Dengan ketentuan klien 1 mengirimkan tentang pesan dan kesan selama praktikum jaringan komputer ke klien 2 dan sebaliknya. Langsung saja kita menuju ke packet trackernya. Kita buka dulu packet trackernya.
Pertama-tama kita buat topologinya dulu. Kita siapkan satu server dan 2 klien. Lalu kita tambahkan switch untuk menghubungkannya. Kita hubungkan menggunakan connection kabel Stripe. Lalu kita masuk ke server, kita atur IP-nya dulu dari server 192.168.1.1. Maksudnya /4 default gateway-nya kita kosongin dulu. Ini DNS-nya DNS Google. Lalu kita menuju ke service, kita atur DHCP supaya nanti kita tidak perlu mengatur IP dari klien 1 dan klien 2. Kita atur default gateway-nya 92.168.1.1. lalu DNS-nya 192.168.1.1. IP kita mulai dari 2. Nah, selesai kita save. Jangan lupa kita nyalakan servisnya. Lalu kita atur dan langsung saja kita menuju ke email. Kita buat domain kemarin dari DNS. Domain server adalah jaringan komputer .com. Lalu kita buat user baru dengan nama klien 1, passwordnya 123. Kita tambahkan, kita buat lagi klien 2, passwordnya 123. Lalu kita menuju ke klien 1, kita namakan klien 1. Lalu kita atur IP-nya. Sini kita atur DHCP. Sukses. Lalu kita atur dulu IP dari klien 2. Kita atur ke DHCP dan sukses. Kita ubah namanya supaya sama dengan klien 2. Di sini saya akan membuat email dengan nama klien 2, email address klien 2. Nah, tadi domainnya adalah jaringan komputer.com. Lalu IP servernya 192.168.1.1, 92.168.1.1. username-nya klien 2, passwordnya 123. Kita save. Lalu kita atur klien 1 desktop email, namanya klien 1, addressnya klien 1 @jaringan komputer.com 192.168.1.1 192.168.1.1. username-nya klien 1, passwordnya 123. Di sini saya akan mencoba mengirim pesan ke klien 2. Kita menuju ke compose to klien 2 jaringan komputer.com, subject kita masukkan kesan dan pesannya. Saya sudah menyiapkan kesan dan pesannya. Ini kita copy saja.
tekan ke sini, lalu kita kirim. Server not found. Kita cek dulu server, email, nama domainnya. Oh, kita belum mengatur nama domainnya. Kita atur dulu. Jaringan komputer.com. Tadi kita lupa untuk mengesetnya. Yang kedua sudah, kita coba lagi. Klien 1 dan klien 2. Loh, kita coba lagi. Klien 1, ini klien 2. Kita coba lagi mengirim ke klien 1. Klien 1 at jaringan komputer.com. Misalkan subjeknya lalu kita copy, kita kirim dan berhasil. Kita coba cek di klien 1. Ini juga kita coba kirim dan berhasil. Lalu kita cek dari klien 1 ke klien 2 pesannya dan berhasil. Lalu kita juga coba cek pada klien 2 apakah pesan dari klien 1 sudah berhasil, sudah masuk, dan pesan dari klien 1 sudah masuk. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emir Arianta, NBM 0699. Sini mau menjelaskan tentang soal modul 7 dan 8 dari soal praktikum. Nomor 1, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang mail server. Mail server adalah perangkat lunak program yang mendistribusikan file atau informasi sebagai respon atas permintaan yang dikirim via email. Juga digunakan pada Bitnet untuk menyediakan layanan serupa HTTP atau FTP. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis mail. Nomor 1 yaitu SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, adalah protokol standar untuk pengiriman email di internet. SMTP menggunakan TCP port 25 atau 2525, dan kadang Anda dapat memiliki masalah untuk mengirim pesan Anda jika ISP Anda telah mensupport port 25. Nomor 2, POP3, Post Office Protocol version 3, adalah sebuah protokol mail standar yang digunakan untuk menerima email dari server jauh ke klien email lokal. POP3 memungkinkan Anda mendownload pesan email pada komputer lokal Anda dan membaca bahkan ketika Anda sedang offline. Nomor 3, IMAP atau Internet Message Access Protocol, adalah protokol mail yang digunakan untuk mengakses email pada web server remote dari klien lokal. IMAP dan POP3 adalah dua yang paling umum protokol internet mail yang digunakan untuk mengambil email. Kedua protokol yang didukung oleh semua klien email modern dan web server. Nomor 4, MailDir adalah format box menyimpan surat dalam bentuk folder daripada bentuk satu file atau Mbox. Mbox adalah penyimpanan semua email yang menjadi satu buah file yang besar, sehingga untuk membaca email perlu download seluruh email. Dan nomor 3, sebutkan dan jelaskan macam-macam mail server. Pertama ada SendMail, adalah sebuah server email standar yang satu paket dengan sistem operasi Linux atau Unix. SendMail merupakan server email yang paling dahulu di antara ketiga server email. Nomor 2, Gmail, adalah sebuah server email yang harus install sendiri ke dalam sebuah sistem operasi Linux atau Unix. Gmail merupakan server email
jawaban yang oleh pembuatnya disebut sebagai server email teraman, karena sampai sekarang belum tentu satu pun lubang pengaman yang bisa mengganggu kinerjanya. 3. Postmates adalah sebuah server email yang dikembangkan sebuah pengganti sendmail dan bisa dijalankan dengan baik di sistem operasi Unix dan Mac OS X. 4. Exim adalah agen transfer pesan MTA yang dikembangkan di University of Cambridge untuk digunakan pada sistem Unix yang terhubung ke internet. Selanjutnya yang terakhir, Squirrel Mail adalah salah satu web yang sudah terpasang di cPanel untuk keperluan membaca email. Squirrel Mail juga aplikasi webmail yang mendukung protokol IMAP dan SMTP dan menampilkan halaman dalam bentuk HTML tanpa membutuhkan JavaScript, sehingga bisa dengan mudah diakses menggunakan browser dan sangat ringan. Untuk soal nomor 4, apa yang kamu ketahui tentang Squid? Jawab. Squid adalah high performance proxy server untuk web client yang sudah mendukung FTP, Hopper, dan HTTP data object. Berbeda dengan software caching yang lama, Squid menangani semua permintaan tunggal atau single non-blocking IO driven proses. Squid mendukung SSL access control yang banyak dan full request logging. Nomor 5, buat email server pada paket tracer dan dengan IP praktikum 1 dan menggunakan domain pada praktikum sebelumnya, dengan ketentuan klien 1 mengirimkan tentang pesan dan kesan selama praktikum jaringan komputer ke klien 2 dan sebaliknya. Pertama, kita buka paket tracernya, lalu kita rangkai 2 buah klien, 1 buah server, lalu kita hubungkan. Untuk servernya kita atur IP-nya, lalu servisnya kita kasih DHCP. Lalu email ini domainnya password 1 plus user misalnya kita atur IP pada PC klien. Setelah dapat IP, kita daftarkan untuk klien kedua juga kita kasih DHCP. Setelah dapat, kita daftarkan juga.
kirim ke klien 1 Di sini saya telah membuat pesan dan pesan. Saya bacakan. Untuk kesan dan pesan, kesan yang ingin saya sampaikan perihal praktikum jaringan komputer yang ke-32 ini. Untuk praktikumnya terasa berbeda dari praktikum sebelumnya, dikarenakan saat pelaksanaan praktikum jaringan komputer ini diadakan pada saat terjadi pandemi COVID-19, sehingga kita para praktikan jadi tidak bisa bertatap muka dengan para atlet untuk bertanya perihal kesusahan dalam praktikum ini. Dan untuk pesan yang saya ingin sampaikan sebenarnya tidak ada, tapi dalam soal ini saya harus memberikan pesan, maka saya hanya ingin menyampaikan bahwa untuk praktikum jaringan komputer pada tahun ini saya rasa sudah baik meskipun terkendala dengan pandemi yang menyebar sekarang ini. Sekian saja, terima kasih. Lalu kita ke kirim. Lalu kita cek pada klien 1. Kita masuk. Jika sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.